Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Duta Adirajasa dari kelas 12 Bahasa. Di video kali ini, saya akan membahas lanjutan materi dari demokrasi liberal kemarin. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Jadi, sekarang saya di sini akan membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Mengapa demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mementingkan kepentingan kelompok. Yang kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa bahwa demokrasi liberal merupakan produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah, Presiden Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin, dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya, untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk masa depan bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret Presiden yang berisikan tentang 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran Dewan Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat Undang-Undang Sementara 1950 tidak diberlakukan lagi, dan yang ketiga pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dikeluarkannya dekret Presiden ini menandai bahwa demokrasi liberal telah berakhir dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Lalu, bagaimana dengan kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin? Kehidupan politik pada masa itu tidak terlepas dari demokrasi yang terpusat kepada kepemimpinan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekarang, saya akan membahas tentang kekuatan, kebijakan, dan penyimpangan apa yang terjadi selama masa demokrasi terpimpin. Pada HUT RI tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusunan ulang lembaga serta organisasi negara untuk revolusi yang berkesinambungan. Pidato ini kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik atau disingkat Manipol. Manipol mencakup 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang kemudian disingkat USDEK, sehingga dikenal dengan istilah Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Pada masa demokrasi terpimpin, peran partai politik dibatasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959
yang berisi bahwa partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang Dasar 45 serta Pancasila. Yang kedua, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Partai politik setidaknya harus memiliki daerah minimal 1/4 wilayah Indonesia. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut Front Nasional. Front Nasional diketuai atau dikepalai oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tujuan memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Presiden Soekarno sendiri, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Masih ada wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda, yaitu wilayah Irian Barat. Pada 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran baru, yaitu Resopim, yaitu singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional. Tujuan dibentuknya Resopim adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Sedangkan inti dari ajaran Resopim ini adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut dengan Panglima Besar Revolusi, yaitu Bapak Presiden Soekarno sendiri. Setelah mengeluarkan gagasan Resopim, selanjutnya Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom yang merupakan kepanjangan dari nasionalis, agama, dan komunis, dengan tujuan untuk menyatukan 3 pilar kekuatan politik pada masa itu. Gagasan Nasakom yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno ini dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk semakin menguatkan dirinya dalam ranah politik di Indonesia. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai utama yang mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Mengetahui hal ini, TNI AD tidak tinggal diam. TNI AD memerintahkan pasukan untuk menangkap DN Aidit selaku ketua PKI dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat. Perintah ini mendapatkan protes dari Presiden Soekarno. TNI Angkatan Darat diminta untuk mencabut kembali larangannya. Presiden Soekarno juga melarang TNI Angkatan Darat untuk mengambil tindakan apapun terhadap PKI. Perseteruan pun terjadi antara TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan Presiden Soekarno. Namun, perseteruan segera diakhiri mengingat saat itu Indonesia sedang fokus dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Penyimpangan lain yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, contohnya adalah pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Selain itu, Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berdasarkan dengan Peraturan Presiden nomor 2 tahun 1959. Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik yang ia cetuskan. Padahal seharusnya pengangkatan anggota MPRS dilakukan melalui pemilu. Selain itu, para anggota justru tunduk pada Presiden Soekarno, yang mana seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 45, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Presiden juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. DPAS yang dibentuk oleh Soekarno ini diketuai oleh dirinya sendiri. Penyimpangan lainnya adalah dibubarkannya anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh Soekarno karena DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Lalu, Presiden Soekarno membentuk sendiri DPR yang baru.
dengan nama DPR-GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang anggotanya hanya berisikan kaum nasakol. Padahal seharusnya seorang presiden tidak bisa membubarkan dan membentuk DPR. Sangat disayangkan, penerapan demokrasi terpimpin yang awalnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan permusyawaratan dan perwakilan justru menjadi perwujudan dari keinginan presiden yang ingin menjadi paling berkuasa di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.